latar belakang mengapa dari kita mengambil tema bullying ataupun perundungan, karena untuk kejadian-kejadian yang berkaitan dengan perundungan itu sekarang itu terjadi dan marak. Lebih-lebih cyberbullying. Cyberbullying itu bullying ataupun perundungan tetapi terjadi melalui HP itu. Nah, ini era digital, era di mana mungkin anak kita tidak mengakses, tetapi apa? Teman-temannya mengakses. Ketika dia main, ketika dia mengkonsumsi, dia melihat tayang-tayangan, video-video game dan lain sebagainya yang mereka, mohon maaf, ucapan-ucapannya itu kurang pantas untuk diucapkan anak-anak SD. Dan mungkin bapak ibu itu sudah mengalami hal-hal yang kayak gitu. Dan jujur ya, anak itu tidak bisa disalahkan karena mereka hanya anak kecil, belum bisa membedakan yang benar dan mana yang salah. Maka dari itu, dari kita itu menggunakan habituasi atau kebiasaan-kebiasaan. Jangan sampai ketika kita mendapati anak kita itu membuat kita jengkel, membuat kita itu marah dan lain sebagainya, keluar kata-kata kasar dari kita. Karena apa? Itu nanti efeknya ketika dia jengkel, yang keluar juga kata-kata kasar. Anak-anak itu meniru kita. Jadinya cerminan dari seorang anak itu adalah cerminan dari orang tuanya, cerminan dari apa yang dia lihat, cerminan apa yang dia dengar. Maka dari itu ketika ada anak salah, coba kita introspeksi diri kita. Kira-kira saya sudah memberikan pengajaran yang seperti apa atau baik di rumah dan lain sebagainya. Tetapi satu pesan bapak sama ibu, yang penting dari kita selaku orang tua itu selalu mendoakan agar anak-anak kita nanti kedepannya selalu dalam lindungannya, dan nanti ketika sudah dewasa menjadi anak-anak yang soleh-solehah seperti itu. Nah, ini adalah latar belakang mengapa kami tim dari Universitas Siliwangi, tim pengabdian masyarakatnya, mengambil tema bullying. Yang pertama, berita kasus bullying itu dari tahun 2016 ke tahun 2022 itu meningkat drastis, lebih-lebih. Nah, tadi lebih-lebih di era Society 5.0. Maksudnya apa? Society itu maksudnya lingkungan sosial, tetapi berbasis dunia maya. Mungkin dari bapak ibu kalau nongkrong sama teman-teman, ini bapak ibu mohon maaf ya, pernah nongkrong, sering nongkrong juga ya. Biasanya bapak-bapak tadi. Kalau misalkan ibu-ibu jarang nongkrong ya. Biasanya kalau misalkan dari kita nongkrong sama teman-teman, semuanya itu pegang HP, nggak ngobrol satu sama lain. Yang dipegang HP itu memang menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan di kehidupan kita. Nah, maka dari itu kehidupan kita di dunia maya itu sekarang itu jauh lebih lama dibandingkan kehidupan kita di sekarang di dunia nyata seperti itu. Kekerasan yang dialami oleh anak-anak itu yang paling banyak itu adalah bukan ini ya, bukan yang tadi dijelaskan oleh Bunda Yuni ya, bukan fisik saja, tetapi lebih seringnya itu kata-kata atau verbal tadi. Untuk dampak dari perundungan ataupun bullying ini, itu yang terjadi pada anak tidak hanya sebatas fisik dan psikis saja, bahkan banyak anak yang mengalami gangguan mental sampai ke meninggal dunia. Kalau misalkan dari bapak ibu cuma lihat beritanya mungkin biasa-biasa saja, tapi kalau misalkan yang ternyata yang dibully anak kita sampai anak kita stres nggak mau sekolah, mungkin dari bapak itu baru merasakan ternyata apa penting untuk menjaga anak kita dan penting untuk mewaspadai jangan sampai anak-anak kita terutama dari lingkungan SD Negeri 4 Gunung Sari ini mengalami hal-hal yang seperti itu. Nanti ada ciri-cirinya, pembulinya seperti apa, si pelakunya seperti apa, terus sekolah yang tidak dalam tanda kutip yang tidak menghiraukan hal yang seperti itu, cirinya seperti apa, itu nanti akan saya jelaskan. Nah, dampak pada anak itu sifatnya itu jangka panjang. Ini adalah lanjutannya. Ini adalah data yang saya peroleh, tetapi saya tidak peroleh yang terbaru. Saya datanya itu saya peroleh dari tahun 2011 sampai 2019 itu yang terlapor ada sekitar 37.381 laporan bahwa perundungan itu terjadi, dan 2.400 sekian itu terjadi di dunia pendidikan. Itu yang terlapor, yang nggak terlapor lebih banyak lagi, saya yakin. Jadinya kalau misalkan dari bapak ibu cuma tidak mempedulikan untuk anak-anaknya di sekolah ngapain saja, ketika mereka bermain ngapain saja, itu nanti perundungan tidak akan
deteksi. Di sini kalau misalkan di bawah itu riset yang dilakukan oleh Badan Internasional ya, Research Program for International Student Assessment tahun 2018 yang menyatakan intinya setengah dari murid-murid itu pernah mengalami pembulian. Kalau misalkan dari Bapak Ibu coba tanya ke anak-anak Bapak Ibu semuanya, itu kalau misalkan cuma sekali dua kali dan candaan nggak masalah, sebab bullying itu terjadi karena candaan pertama kali gitu. Nah, lanjut nih. Lah, ini yang baru tren itu sekarang ini maksud dari era digital, cyberbullying. Cyberbullying itu adalah bullying ataupun perundungan yang itu terjadi melalui HP. Sekarang hampir mayoritas anak-anak SD itu sudah memegang yang namanya HP. Dari Bapak Ibu apa pernah lihat histori anaknya? Histori itu dia itu akses apa dan lain sebagainya. Pernah boten? Pernah tidak? Melihat HP-nya anak-anak itu, anak-anak buka apa? Sering ya Bapak Ibu? Nah, anak-anak ibu-ibu itu generasi alfa. Maksudnya apa? Generasi yang dimana mereka lahir di tengah-tengah kecanggihan teknologi. Jadinya kalau misalkan dari ibu-ibu tidak memberikan pendidikan teknologi, justru malah nanti pusing juga. Untuk HP ini sifatnya tidak bisa dipisahkan oleh generasi-generasi sekarang, tetapi dari kita selaku orang tua itu harus memonitoring. Itulah tugas kita, tugas orang-orang yang lebih paham dan dewasa, yang lebih bisa memberikan mereka kebiasaan yang baik, kata-kata yang baik, agar kedepannya itu untuk anak-anak kita itu tumbuh kembangnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seperti itulah tren cyberbullying ini meningkat dari tahun ke tahun beriringan dengan perkembangan HP itu. Bullying ataupun perundungan itu merupakan berbagai bentuk, satu kekerasan, berbagai bentuk kekerasan di mana terjadi pemaksaan baik secara psikologis maupun fisik. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Biasanya orang yang dibully, pelaku itu biasanya orang yang lebih kuat. Bentuknya apa saja? Yang pertama itu kontak fisik. Kontak fisik ya tadi dijelaskan sama Bunda Yuni, ada memukul, menendang dan lain sebagainya. Tetapi konteksnya itu benar-benar konteksnya mereka ingin menyakiti si korban. Tapi kalau misalkan pencak silat dan lain sebagainya itu nggak masalah. Lalu kontak verbal itu berkaitan dengan aspek-aspek kebahasaan, entah memanggil dengan yang bukan namanya, terus karena dia itu mohon maaf ada kekurangan fisik dan lain sebagainya, terus dia panggil apa dan lain sebagainya, seperti itu. Lalu perilaku tidak langsung seperti pengucilan, penyebaran berita melalui media sosial, email, media elektronik lainnya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ini kalau ini lebih ke ranah hukum sih. Sebenarnya semuanya ranah hukum, tapi yang paling parah itu adalah pelecehan seksual. Nah, ini sekarang LGBT itu juga, LGBT Bapak Ibu tahu nih, LGBT itu yang suka sesama jenis dan sebagainya seperti itu. Lah, kenapa di SD pun ada Bapak Ibu semuanya? Karena apa? Ya pengaruh digitalisasi tadi. Makanya dari Bapak Ibu itu waspada nih, jangan sampai anak-anak kita tuh menjadi korban. Jangan sampai. Mau dibilang. Nah, tempat terjadinya bullying itu di mana? Ya di mana-mana. Yang pertama mungkin dari kita itu mengenalnya cuma rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Padahal bullying malah yang sering terjadi itu malah pada kasusnya di cyber. Karena apa? Konteksnya itu kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Jadinya si pembuli itu lebih berani gitu dalam mungkin menyampaikan kata-kata yang tidak senonoh dan lain sebagainya. Di rumah itu juga sering. Maka dari itu dari Bapak Ibu semuanya, baik di lingkungan rumah maupun sekolah, Nah, kalau misalkan lingkungan rumah dan sekolah itu nanti sudah terkondisikan, insya Allah akan tercipta lingkungan masyarakat yang bebas bullying tadi. Nah, sama satu lagi, karena dari anak-anak kita tidak bisa cuma hidup di dunia nyata saja, pasti mereka punya kehidupan maya kan, entah Instagram mereka, entah Facebook mereka dan lain sebagainya. Mohon Bapak Ibu semuanya lihat historinya, itu dibatasi. Kalau bisa yang ada di HP itu HP jadul nggak masalah buat anak-anak, kalau buat kita kan bebas. Jangan tuntut anak itu selalu belajar. Kita pun orang tua juga harus belajar. Mendidik anak itu lebih susah. Ibu, Bapak mungkin sudah mengalami waktu daring. Masya Allah,
Itu dari bapak itu baru ngurus satu anak ya. Bapak ibu baru ngurus satu kelasnya berapa anak? Sampai 30 lah. Maka dari itu dari pihak sekolah itu malah benar-benar minta partisipasi dari bapak ibu semuanya agar nanti anak-anaknya bapak ibu semuanya itu memiliki akal karimah. Ini adalah jenis-jenis perundungan masih berlanjut apa itu bullying ya. Di sini ada tradisional bullying atau bullying perundungan yang sudah terjadi pas zaman saya pun sudah terjadi. Lalu seksual bullying yang ini mulai berkaitan dengan LGBT, terus cyberbullying berkaitan dengan dunia maya. Tradisional bullying mendorong, memukul, menendang, tapi konteksnya tadi tetap ya pakai kekerasan tadi. Meledek budaya, meledek penampilan, keluarga, budaya, agama, mengancam, merusak barang korban, membuat gambar ataupun pesan yang tidak baik dan sebagainya. Ini adalah jenis-jenis dari bullying atau perundungan tradisional yang dulu itu sudah dilakukan. Nah, sekarang berkaitan sama LGBT itu berkaitan dengan seksual bullying, maksudnya perundungan yang berkaitan dengan seksual. Seksual itu ya mohon maaf ya, ada disentuh bagian tubuh yang seharusnya itu tidak bersentuhan. Intinya kalau misalkan dari bapak ibu dijaga anak-anaknya gitu. Karena apa? Anak-anak itu adalah aset kita. Itu adalah milik kita. Kalau misalkan anak-anak kita berbuat dosa, yang dosa siapa? Orang tuanya gitu loh. Jadinya aset itu ada dua, aset yang menguntungkan sama aset yang tidak menguntungkan. Kalau misalkan menguntungkan, nanti anak-anak ketika dewasa menjadi anak yang soleh dari bapak ibu, nanti yang senang juga. Kan kita pasti tua bapak ibu semua. Tapi kalau misalkan si anak-anak ini tidak terdidik lah ini, dan nanti malah dari bapak ibu juga yang akan menanggung dosanya. Maka dari itu jangan sampai dari bapak ibu melewatkan masa tumbuh kembang anak, terutama usia-usia sekolah dasar. Itu aset jangka panjang. Dari bapak ibu mungkin tidak melihat efeknya itu pas hari ini, tetapi ketika anak-anak bapak ibu semuanya sudah menginjak usia SMA, kuliah, bahkan nanti kerja, ketika bapak ibu sudah tidak bisa melakukan kegiatan apa-apa dan sebagainya, yang bapak ibu harapkan itu ya cuma anak-anak gitu. Kita sudah diberikan anak itu, alhamdulillah banyak orang tua itu yang masih menunggu anak-anaknya gitu. Maka dari itu ketika kita diberikan amanah, kita tolong jaga baik-baik gitu bapak ibu semuanya. Lalu untuk cyberbullying, penyebaran berita bohong secara online, memposting, menyebarkan media digital, menampilkan korban dan lain sebagainya. Intinya itu. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Bullying itu terjadi karena apa toh? Nah, yang pertama itu, di sini mungkin untuk 6 tahapannya pakai bahasa Inggris gitu. Bullying begins, identify victim, value the fire. Tapi saya tidak jelaskan itu. Intinya gini, bullying itu terjadi karena iseng. Misalkan kelas 1 itu belum tahu apa-apa kan, manggil, pendek ini, hitam sini, gendut sini dan sebagainya. Kan berkaitan sama fisik. Iseng. Kalau misalkan ternyata si korban itu nurut-nurut saja, bahkan malah takut, itu nanti akan keterusan. Karena apa? Si pembuli itu merasa merasa power gitu kan. Iseng menumpahkan kekesalan. Ini untuk menumpahkan kekesalan maksudnya apa? Anak-anak yang sering dibully di keluarganya atau di lingkungan masyarakatnya, ujung-ujungnya dia akan menjadi pembuli di lingkungan yang lain. Ketika si anak-anak sering itu dilakukan kekerasan dan sebagainya, baik di lingkungan manapun, ketika dia di sekolah itu nanti dia itu akan kesal, dia itu akan menjadi pembuli malahan. Karena dia merasa apa? Pernah dibully. Ya mohon maaf, sering dilakukan oleh bapaknya, sering dilakukan oleh kakaknya dan lain sebagainya seperti itu. Maka jangan sampai dari kita itu membuli siapapun. Mungkin bukan cuma anak-anak, bapak ibu pun juga pernah dibully kan. Maka dari itu saya pun juga pernah dibully. Nah, terus meniru perilaku yang dilihat ataupun yang dialami, ini pun juga jadinya sesuatu yang kecil saja itu efeknya ke anak-anak itu luar biasa. Jadinya jangan sampai kita ada hal-hal yang mungkin dilihat dari anak-anak.
Kalau misalkan dari kita ingin marah gitu kan, udah di kamar mandi aja sampai nguncek-nguncek baju, nah itu nggak apa-apa, kan nggak dilihat sama anak gitu. Nah, ini adalah permulaannya Bapak Ibu semuanya. Yang pertama itu iseng, lalu menumpahkan kesalahan, meniru perilaku yang dilihat dalam. Kalau misalkan itu sudah, lalu berlanjut, pelaku itu senang dengan reaksi yang didapat oleh korban. Dia menangis, dia merasa, waduh, ternyata aku punya kekuatan gitu dan sebagainya. Mungkin pikiran anak SD sekarang seperti itu. Lalu mengulangi lagi ke anak yang lain, mengulangi lagi, akhirnya apa? Dia menjadi superior di sana. Karena dia tidak pernah dimarahin ataupun dari pihak sekolah pun juga tidak ada hal-hal yang sifatnya itu sanksi terhadap pembuli seperti itu. Biasanya ke adik tingkat sih. Pada sebagian korban akan mulai membuli anak yang lain lah. Si korban itu nanti akan menjadi si pembuli dan nanti pembuli itu nanti akan berantai. Korban yang menyaksikan menyatakan lah, seharusnya apa? Korban ataupun saksi yang menyaksikan itu seharusnya itu langsung melaporkan ke pihak ataupun orang yang berwenang gitu. Kalau misalkan di sini makanya harus jelas kira-kira siapa yang menangani hal-hal yang seperti itu. Ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan kita dibully. Yang pertama penampilan fisik. Penampilan fisik overweight itu dia kegemukan ataupun obesitas ataupun kurus lah. Ini yang menyebabkan kita itu sering dibully. Jadinya dari Bapak Ibu semuanya, kalaupun menjumpai dari teman-teman anak Bapak Ibu semuanya dan hormati mereka, karena setiap manusia itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan sempurna. Mungkin fisik mentalnya itu kurang, tetapi mereka juga manusia dan wajib diperlakukan sama. Jangan memandang sebelah mata. Karena dulu disleksia yang saya alami itu dulu maksudnya ke disabilitas intelektual, terus warna kulit, agama, gender lah. Itu intinya jangan sampai membeda-bedakan manusia. Kita di sini memiliki hak dan yang sama. Walaupun dia dari keluarga kaya, walaupun dia dari keluarga yang kurang mampu dan sebagainya, tapi ingat hidup dunia itu cuma sementara. Ibarat kata kita benar-benar nanti akan diakhirkan di kehidupan yang sama. Kita nanti semuanya akan dikuburkan pada tanah, di bawah tanah dan sebagainya. Tidak ada yang dibanggakan pada diri kita. Mbok kita mohon maaf ya, mbok orang itu mau bekerja apapun, mbok orang itu berprofesi apapun, apa dan sebagainya, tetapi tetap mereka itu memiliki hak yang sama dan sama di mata Allah SWT. Lah, terus berkaitan sama si pelaku gitu. Lah, tadi kan korban, mengapa korban itu mengalami pembulian? Nah, di sini pelakunya. Kenapa pelaku itu melakukan pembulian? Pelaku bullying atau pelaku perundungan itu merupakan korban dulunya di keluarga, di masyarakat, di sekolah dan sebagainya. Nah, tidak memiliki perasaan bertanggung jawab. Lalu kan masuk bertanggung jawab seperti ini ya Bapak Ibu semuanya. Ketika dari kita sudah menyakiti teman-teman kita gitu, ternyata apa? Tidak ada hukuman. Tidak ada hukuman karena dia sudah merasa superior, mendominasi. Akhirnya apa? Dia tidak bertanggung jawab. Apa yang dia lakukan, ya udah. Berarti dia itu tidak ada rasa bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi oleh korban. Entah si korbannya menangis, entah si korbannya itu luka-luka, karena tidak ada pihak yang peduli gitu. Oke, ini adalah faktor resiko bullying. Nah, ini nggih di lingkungan keluarga Bapak Ibu semuanya, keluarga permisif. Permisif itu apa? Permisif itu terbuka atau sering melakukan perilaku kekerasan. Nah, ini keluarga yang sering melakukan kekerasan. Nah, kalau misalkan kita itu sering bertengkar di depan anak, ujung-ujungnya anak itu ketika kita nasihati, dia akan bantah juga. Nah, ketika dari keluarga yang terbuka dengan kekerasan seperti itu, tidak mampu memberikan pengasuhan yang baik. Lah, ini ilmu parenting. Ilmu parenting itu ilmu bagaimana cara kita menjadi orang tua yang baik. Maka dari itu, dari kita yang tadi, dari kita tidak boleh menuntut si anak itu selalu tertib, selalu baik, nggak bisa. Kalau misalkan kita tidak mengintrospeksi diri sendiri dulu, kita kalau misalkan cuma ngomong sama anak,
kamu jangan suka kayak gini, kamu jangan kayak gini lah. Kitanya sendiri seperti apa? Itu benar-benar harus diterapkan dulu. Kalau misalkan kita memiliki kebiasaan yang baik, insya Allah anak-anak pun juga baik. Mas, kalau misalkan nggak bisa diam lah, kalau itu anak-anak memang seperti itu bukan suatu yang buruk. Lalu teman sebaya yang menjadi penonton, pembuli memperoleh dukungan ataupun popularitas. Biasanya pembuli itu nggak mungkin satu, biasanya kelompok gitu. Pelaku bullying itu biasanya kelompok, nggak mungkin cuma satu. Saya yakin pelaku bullying itu pasti berkelompok. Kalau cuma satu pasti kalah dia. Nah, sekolah, lingkungan sekolah dan kebijakan sekolah itu nanti akan memberikan rasa aman dan dihargai yang kurang lah. Ini berkaitan dengan sekolah, deh. Berarti kalau misalkan dari sekolah tidak ada pengawasan ataupun manajemen berkaitan dengan perundungan ini nanti diresahkan akan ada rasa aman dan tidak dihargai yang kurang. Ini jadinya dari Bapak Ibu tolong diidentifikasi apakah anak-anaknya itu mengalami hal-hal yang seperti ini. Kalau bullying yang berkaitan dengan fisik tadi, gejala nafsu makannya kurang, tapi juga bilang jangan kalau misalkan mengalami ini berarti pernah dibully di sekolah, enggak, bukan kayak gitu. Tetapi ini lebih ke umumnya. Deteksi anak mengalami bullying. Oke. Perhatikan anak lebih dekat. Apakah Anda tanda luka ataupun ada barang hilang, lalu takut ke sekolah atau mengikuti kegiatan sekolah mungkin, tetapi ke beberapa teman tertentu biasanya semuanya. Lalu tampak cemas, gugup ataupun sangat khawatir, sering meminta uang karena mungkin di jalan sama dia itu diminta uang dan sebagainya. Sering kayak gitu. Ya, sering kan? Saya juga mengalami itu. Nah, sedikit teman di sekolah lah, ini saya alami banget di sekolah itu. Kayaknya waktu SD itu ada 30 orang, tapi kok nggak ada yang mau jadi teman saya. Mungkin sayanya yang yang kurang. Menghindari pertemuan-pertemuan dengan teman, terutama teman-teman tertentu. Nah, lalu performa akademiknya turun, sering absen, minta pulang lebih awal dan sebagainya. Berusaha selalu dengan orang dewasa. Sakit kepala, sakit perut, menjadi tertutup terutama untuk aktivitas online. Nah ini kalau misalkan HP-nya mama periksa ataupun kalau misalkan mereka itu defensif ataupun nggak boleh kayak gitulah, itu biasanya tanda-tanda mereka itu mengakses hal-hal yang tidak semestinya dikonsumsi. Itu yang paling kalau misalkan HP-nya ini mama minta sebentar gitu lah. Kalau misalkan dia ngasih saja, insya Allah dia masih aman. Tapi kalau misalkan ada yang disembunyikan dan sebagainya, nah itu baru nanti. Tapi, oh anak-anak sekarang bisa, malah lebih canggih anak-anak sekarang daripada orang tuanya gitu. Nah ini mungkin dari Bapak Ibu selain punya anak SD, mungkin ada yang punya anak SMP, SMA gitu. Nah ada nggih Bu? Nah harusnya paradigmanya pendidikan SD itu mungkin masih polos, SMP sudah mulai patuh, SMA harusnya patuh sekali. Harusnya seperti itu. Nah makanya dari kita harus sering-sering mengajak ngobrol intinya gitu. Tapi jangan terlalu dikte merintah. Nah, jangan terlalu merintah karena anak sekarang itu nggak mau diperintah. Tetapi kita tanya saja. Kalau misalkan dia nggak mau, coba kita intinya tahu akses ke HP-nya apa, waktu dia tidur kita lihat. Lalu agresif itu emosinya dia itu tidak terkontrol. Jadinya dari Bapak Ibu kalau misalkan ini anak SD itu juga sering kalau ini ketika dari anak-anak itu sudah terlalu kecanduan dengan yang namanya HP, tapi itu bukan ranahnya bullying ya sebenarnya, tetapi kalau misalkan dari anak-anak ibu itu nanti sudah mulai agresif, gampang marah dan sebagainya, tapi marahnya nggak jelas. Nah ini dia cuma dimintai HP tetapi marahnya itu minta ampun lah. Itu dari Bapak Ibu harus mewaspadai, jangan sampai nanti anak-anak ibu nanti seperti itu. Nah ini cuma teori, tetapi prakteknya intinya dari Bapak Ibu itu sering komunikasi dan coba masuk ke dunia mereka. Dari kita tidak usah terlalu mendetik dan sebagainya. Silakan dari Bapak Ibu tanya, kalau misalkan minimal dari Bapak Ibu nanti tahu akses ke temannya. Dari Bapak Ibu itu selain daripada mengenal si anak, tetapi mengenal kira-kira temannya siapa saja. Biar nanti ketika ada anak-anak kok ini pulang-pulang sekolah kok jadi pendiam banget ya, berarti kan ada masalah. Nah anak-anak itu
paling tertutup malah dengan orang tua. Karena apa? Mungkin loh ya, saya juga kurang paham gitu. Tetapi kalau misalkan kita tanya sama temen sama temennya, biasanya malah terbuka seperti itu. Nah, dengarkan anak dengan tenang, pastikan yang terjadi bukan salahnya anak, yakinkan anak, orang tua percaya dan akan membantu. Karena kita sama anak itu benar-benar satu kesatuan. Kalau misalkan ada anak yang salah, pasti kita yang nantinya akan bertanggung jawab juga. Makanya jangan sampai hal-hal yang terjadi anak kita malah tidak tahu gitu. Nah, ini apa yang harus dilakukan jika anak kita itu pembuli? Ya, ini malah susahnya ini. Tetap satu, komunikasi itu yang terpenting dari Bapak Ibu, itu harus benar-benar sering komunikasi, tanamkan kepada mereka ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hidup. Lalu ajarkan mekanisme coping, maksudnya gini, dari anak itu kacamata itu adalah sebagai orang yang membuli. Dari Bapak Ibu harus jelaskan rasanya orang korban itu seperti apa. Coba misalkan loh ya, kalau misalkan dari saya itu hanya menjelaskan berita saja, mungkin dari Bapak Ibu kurang. Tetapi kalau misalkan yang gambarannya itu adalah anak Bapak Ibu sendiri yang seperti itu kan, Bapak Ibu itu nggak mungkin ridho seperti itu, pengen dibucek-bucek gitu korban, si pelakunya dan sebagainya. Nah, yang terpenting itu adalah poin ketiga. Selain daripada kita itu memberikan arahan ke anak, dari kita pun juga harus evaluasi diri, introspeksi diri, lihat ke diri sendiri, apa yang kurang, mungkin doanya yang kurang. Sekarang saya tanya Bapak Ibu semuanya, dalam 5 waktu sholat berapa kali Bapak Ibu mendoakan orang tua maupun anak-anak kita untuk menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya? Itulah yang penting. Menurut saya pendidikan yang terpenting itu adalah pendidikan caranya berdoa. Bagaimana cara kita mendoakan agar senantiasa keluarga kita itu diberikan lingkungan yang baik seperti itu. Karena kita tidak mungkin 24 jam nonstop menjaga anak-anak kita. Tetapi insya Allah kalau misalkan dari Bapak Ibu nanti mendoakan, itu insya Allah yang akan menjaga seperti itu. Oke, nah ini ciri-ciri satuan pendidikan yang melanggengkan praktik bullying lah, ini harus nih Bapak Ibu. Tidak ada pola keteladanan yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga pendidik di satuan pendidikan. Yang kedua, tidak adanya pola komunikasi yang baik antara guru dan siswa. Lalu adanya perilaku kekerasan baik yang dilakukan pendidik dan tenaga kependidikan. Malah justru gurunya yang membuli itu nggak boleh, nggak membiarkan praktik bullying itu di sekolah. Ciri-cirinya ada 3. Yang pertama, tidak ada komunikasi antara guru dan siswa. Kalau misalkan harusnya apa? Setiap minggu ataupun beberapa pekan sekali dari guru itu harus benar-benar memastikan kalau misalkan ada tindak kekerasan baik secara lisan maupun fisik, tolong dari teman-teman itu nanti lapor ke guru. Tapi satu, ini adalah ranah SD. Jadinya tidak mungkin kalau misalkan dari kita itu nanti menyuruh nanti di WA saja gurunya bilang kayak gitu, nggak mungkin. Karena apa? Pegang HP itu sebenarnya untuk ukuran anak SD itu belum gitu. Untuk SD, untuk di negara Singapura sama Malaysia itu belum diperbolehkan. Karena mereka paham anak-anak itu belum secara emosionalnya, secara emosinya itu sebenarnya itu belum bisa membedakan antara salah dan benar. Maka dari itu untuk HP itu sangat dibatasi. Maka dari itu di sini untuk para pesertanya itu bukan siswa, tetapi adalah wali murid. Ini insya Allah dari Bapak Ibu semuanya ada HP gitu. Nah nanti maksud dari era digital dan sebagainya itu dari kita sudah melakukan survei Bapak Ibu semuanya. Sebenarnya aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan penanganan bullying itu banyak sekali. Tetapi yang paling efektif adalah aplikasi yang justru itu sering Bapak Ibu pakai, yaitu apa? WA. Makanya kita jangan, maksudnya kita tidak usah menggunakan aplikasi yang terlalu rumit. Dan nanti kita buat grup Bapak Ibu semuanya, nanti kita koordinasikan dengan guru yang ada di sini, buat grup dan di sana ada admin. Kita butuh proses, kita butuh kerjasama, butuh partisipasi Bapak Ibu semuanya agar anak-anak yang ada di sini itu semuanya lulusan dari SD Negeri 4 Gunung Sari ini menjadi anak-anak yang
luar biasa lah ini. Adanya layanan pengaduan kekerasan media bagi murid untuk melaporkan bullying secara aman dan terjaga kerahasiaannya. Agar emosi anak-anak itu stabil dan sebagainya, kita butuh peran aktif, bukan pasif loh ya, peran aktif Bapak Ibu. Dari kita orang tua memang harus lebih 2 kali lipat dari anak. Walaupun dari saya menyadari Bapak Ibu itu semuanya juga ada kegiatan, tetapi karena ini merupakan investasi jangka panjang, sekali lagi nih, mungkin dari Bapak Ibu nanti mengorbankan sedikit kegiatannya, tetapi untuk hal-hal yang luar biasa kedepannya. Maka dari itu, dari saya harapkan partisipasi aktif dari ibu-ibu selaku wali murid kelas 5 dan 6 untuk kegiatan kali ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.